Malam semuanya. Halo Sobat PHM semuanya, selamat malam. Thank you semuanya yang udah langsung gabung di Instagram live-nya PHM. Kita tunggu ya, beberapa saat lagi kita akan mulai acara ngebornya. Oke. Bentar saya taruh pin dulu supaya bisa tahu kita lagi ngapain. Malam semuanya. Asik. Oke, udah mulai rame nih. Malam Sobat PHM di mana saja. Oh, ada dari STT Migas, selamat malam. Thank you ya semuanya udah gabung. Oke, kita mulai aja kali ya supaya nanti ngobrolnya lebih banyak. Jadi thank you semuanya yang sudah gabung di Instagram live-nya Pertamina Hulu Mahakam dalam program Ngebor, ngobrol bareng topik seru. Oke, ini tuh Instagram live pertamanya PHM loh. Jadi teman-teman yang join di sini bakal dapat informasi-informasi penting. Jadi nggak cuma hari ini aja, masih ada hari-hari Rabu berikutnya. Jadi tiap Rabu kosongkan jadwal kalian, nanti ikutin program-program ngebor yang seru-seru. Oke, jadi boleh nih sambil say hello. Lagi di mana aja? Tadi saya lihat ada dari STT Migas. Halo, Iron Garno dari Haliburton juga. Selamat malam. Halo sobat Audrey Nat. Hai, apa kabar? Yang di Jakarta, yang mungkin di Samboja, di Muara Jawa, atau di Bontang, atau di sekitar area PHM. Silakan say hello, saling say hello. Malam semuanya. Oke, jadi malam hari ini yang jelas pasti saya tidak sendiri, tapi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Truli Pinanti Sastra, biasa dipanggil Truli. Saya merupakan salah satu engineer di Pertamina Hulu Mahakam, khususnya di Field Operation Division, bagian Production Chemical Treatment. Saat ini saya bertugas di kantor PHM Balikpapan. Nah, jadi hari ini sesuai publikasi, kita kan mau ngobrol tentang millennials leadership. Topiknya ini pastinya cocok banget buat semua sobat PHM yang berjiwa muda, atau juga yang punya saudara-saudara masih SMP, SMA, kuliah, atau lagi nunggu lowongan kerja. Nah, topik ini cocok banget buat semuanya ngumpul di sini. Jadi ayo semuanya follow IG PHM. Kita akan ngobrol seru bareng narasumber kita. Nah, jadi mungkin yang sambil makan malam, sambil santai, ngumpul sama keluarga, habis sholat isya, atau lagi capek aja gitu habis kerja, nggak apa-apa, gabung aja di sini. Kita diskusi, nanti bisa tanya jawab juga sama narasumbernya. Nah, saya bacain ya CV-nya narasumber supaya teman-teman sobat PHM di sini sudah kenal duluan, nanti kita munculin orangnya. Oke? Oke, sebentar. Oke, ini narasumber kita CV-nya. Sebentar, saya matikan komennya bentar, nggak apa-apa ya, supaya kita bisa lihat CV-nya rame-rame dulu. Nanti kita saling menyapa lagi ya. Jadi narasumber ini rekan kerja saya juga. Sebelumnya beliau juga pernah ditempatkan di Balikpapan. Nah, namanya Mas Dery Primasta Okta. Beliau adalah Human Resources Information System Coordinator dan Associate CIPD yang saat ini bertugas di PHM Jakarta. Nah, beliau sendiri untuk Human Resources-nya sendiri udah banyak banget achievement-nya. Teman-teman bisa lihat nggak ya di bagian bawah? Coba ya, saya coba atur. Sorry, goyang-goyang. Oke, jadi Mas Dery sendiri sudah sudah menerima banyak penghargaan di bidang human resources-nya. Yang terbaru ini sebagai Top 10 Indonesian Human Resources Future Leader. Keren banget ya.
dan juga mendapatkan penghargaan dari ajang CIP Continuous Improvement Program dari Pertamina Hulu Indonesia sebagai Gold Achiever untuk kategori FT Proof Trendsetter tahun 2019. Nah, jadi sebagai sosok human resources, topik millennial leadership ini juga cocok dibahas sama beliau. Dan selain sebagai profesional di human resources, kita kenalin dulu sosok pribadinya Mas Dery sendiri gitu ya. Beliau ini sebenarnya seorang lulusan teknik industri, merupakan aktivis dari sejak kampus, bahkan sampai sekarang di kantor juga banyak acara-acara yang beliau ketuai, jadi benar-benar aktif banget. Dan dia merupakan salah satu pemain andalan basketnya PHM. Keren banget, bahkan dia tuh kalau di teman-teman lihat di achievement bawahnya itu dia meraih sebagai Rookie of the Year. Nanti kita tanya ya, tahun 2018 itu sebagai apa sih gitu ya, Rookie of the Year. Beliau senang sekali menulis esai, keren banget. Dan seorang sosok suami dan ayah. Oh, itu lovely banget, ada anaknya di bawah di foto ada ya. Jadi kita panggil aja kali ya narasumbernya, sekalian say hello sama sobat PHM semuanya. Bentar, saya coba kontak ya. Bentar, boleh sambil saling halo-halo. Oh sorry, komennya masih saya matikan ya. Oke. Oke, kita tunggu Mas Dery-nya bergabung. Malam. Halo. Sorry nih, kayaknya wajah saya agak keterangan. Sebentar ya, saya matikan gambarnya dulu. Oke. Selamat malam Sobat Mah. Selamat malam Mbak Trudy. Malam Mas Dery, apa Apa kabar kabar? Trud? Udah lama ya nggak ketemu kita ya. Sorry ya, saya Iya agak nih. mundur kelihatan wajahnya. Halo semuanya, Sobat PHM nih, udah ngumpul. Ada Mas Dery dari Jakarta, saya di Balikpapan, berarti di sana baru jam 6:30 ya Mas ya? 6:30 ya betul. Baru saya tadi ada azan maghrib. Oh iya, udah aman dong, berarti udah kedengeran. Kedengeran nggak suara saya? Sip, Lancar ya? lancar. Boleh apa dulu tuh, udah pada manggil Mas Dery, Mas Dery. Kayaknya fansnya banyak deh. Aduh. Selamat malam Sobat Mahakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sehat semua. Terutama buat yang masih bekerja mungkin ya pada saat ini atau pada hari ini atau besok. Juga buat teman-teman mungkin yang masih di rumah aja. Semoga ya kalau kalau sekarang sih apa ya, salam sehat selalu atau semoga sehat selalu itu kayaknya paling mengena lah kalau dikasih blessing Kami seperti itu paling mengena. sehat sekarang ya, kunci sehat lah Betul, pokoknya. betul. Iya, tadi Mas Dery kita udah baca-baca CV-nya kan, Oh iya, apa? so- jadi udah lebih tahu nih sama Mas Dery. Cuman nih sore ini kayaknya kita matiin komen dulu kali ya. Nanti Sobat PHM kan boleh ya nanya-nanya di kolom komennya di tengah-tengah sesi kali ya kita buka lagi. Supaya Mas Dery mukanya nggak ketutupan gitu. iya. Ini Iya. kayak banyak ini juga ya, teman-teman dari Balikpapan bekas koopnya PHM. Oh ya. Oh Kayak iya, banyak iya nih kayak bener-bener. dari iya, Pada kenal Mas Dery semua ya, berarti pada saat zaman koop dulu ya. Ada yang zaman dari koop lapangan juga. betul. Iya Mm-mm. dari lapangan berapa ya? Lapangan juga ngumpul nih. Seru habis. Oke. Oke, kita langsung aja kali ya ke pembahasan. Tapi kan nggak pingin serius-serius amat ya Mas Dery gitu ya. Iya Kita yang jangan, ini jelas kan beyond office buat hour. seru-seruan. Betul. Yang jelas nanti ada dua orang yang nanyanya seputar topik malam hari ini akan mendapatkan merchandise dari Pertamina Hulu Makam. Jadi boleh nanya ya seputar millennials leadership. Oke, tapi nanti saya tutup dulu ya, nggak apa-apa ya komennya nanti biar Mas dirinya kelihatan. Oh, ada Oke, dua. Oke, oke. Seru, 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 Mas. seru. Iya, nanti ada hadiahnya dong, biar biar semuanya semangat. Oke, jadi kan Mas Dery tadi di CV tuh kita lihat
Mas Dewi kan backgroundnya dulunya teknik industri, industrial engineering. Tapi sekarang udah 10 tahun ya Mas di Hampir HR ini. Hampir 10 tahun udah 2011 waktu join di operator sebelum. 2011. Betul. Oke, berarti di bidang human resources-nya aja udah jalan 10 tahun. Kira-kira ya, apa sih yang bikin seru terus akhirnya kayaknya pingin banget mendalami human resources gitu. Boleh share nggak? Eh, Mungkin cerita awal dulu kali ya. Dulu Boleh gimana dulu deh. terjun Kenapa? tadi kalau lihat di CV-nya engineer kan yang pertama-tama. Dulu sih to be honest nggak pernah kebayang bakal nyemplung ke human resource atau mungkin beberapa perusahaan mengenalnya kayak human capital atau talent management dan sebagainya. Dulu to be honest sih saya nyari kerja tuh saya inget dulu tuh 2011 tuh panas-panasan tuh habis apa ya habis baca dulu masih zamannya Kaskus tuh biasa dulu saya dapat terima kasih tuh untuk Kaskus tuh mungkin sekarang udah nggak zaman kali Kaskus ya lebih ke Kalau nggak platform-platform lebih maju kayak dunia. in Glassdoor dan sebagainya ya cuma dulu bener tuh apply ke operator sebelumnya tentunya Hmm. dapet nah pada saat itu sebenarnya saya apply-nya untuk MT Finance tuh biasa sih MT Finance. Hmm. Tapi along the way di middle of interview tiba-tiba ya waktu itu salah satu interviewernya usernya bilang nih profil kamu cocok sebagai human resource. Nah, kaget kan saya soalnya tuh biasanya dulu pas teknik industri saya juga lebih banyak ke mana ke bisnisnya lebih ke otomasinya sebenarnya kalau teman-teman di lulusan atau fakultas TI pasti ngerti lah otomasi ataupun bisnisnya dibandingkan ke human capital atau psikologi industrinya. Nah pada saat itu ya udah karena waktu itu juga pengen cepat-cepat kerja ya udah akhirnya nyemplung dan sekarang di human resource kenapa mulai enjoy ya mungkin beda ya sama engineering kayak Mbak Truli mungkin beda banget tuh. Kalau engineering mungkin kan one plus one equal to two atau ya paling mungkin ada deviasinya ya cuma kalau kalau di human capital tuh benar-benar ya kita berhadapan dengan orang gitu loh dan kita berusaha bagaimana sih bisnis itu tetap sustainable tapi juga pekerja tetap semangat atau tetap perform dalam kondisi apapun. Dan tadi kalau lihat di CV saya saat ini saya juga berkecimpung atau apa ya taste the area yang sangat different yaitu IT saya jadi Human Resource Information System itu juga another Hmm. new spectrum buat saya betul banget dan apa ya ya puji Tuhan sih so far sih lancar ya mungkin bisa dicek nanti sama bos-bos saya di kantor kalau misalnya nggak lancar berarti mungkin belum jodoh kali sama posisi yang sekarang gitu kurang lebih sih seperti itu Mbak Truli. Pengalaman awal dan juga kenapa sih nyemplung ke human resource dan asiknya di mana untuk human resource sendiri gitu. Kalau saya kan karena backgroundnya teknik kimia ya, kalau reaksi kimia itu kan mungkin udah bisa dipelajari, diprediksi gitu, karena ilmunya udah apa ya lebih precise gitu. Nah kalau human resources kan kimia manusia yang chemistry-nya tuh harus gimana ya belajarnya kayak lebih harus lebih dalam ya, harus Benar banyak benar baca, asli itu harus benar. banyak baca tuh bahasa tubuh, bahasa yang lain gitu ya. Iya benar banget. Dulu tuh zaman-zaman mulai manajemen training kan dulu saya juga manajemen training. Hmm. eh itu tuh kayak nggak apa ya nggak agak takut sih sebenarnya apalagi kalau misalnya udah nyemplung langsung ya berhadapan dengan apa employee dulu saya nggak yakin berhadapan dengan employee apalagi apa different generation ya itu kan pasti punya triksnya ya regardless Hmm. all the theories written on books journals what comes in mind tuh waktu itu ya you are being yourself aja whenever you perform whenever you do your work gitu jadi ya akhirnya kebawa secara naturally dan ya saya coba melakukan assessment beberapa kali ikut lomba kemudian beberapa kali ikut sertifikasi ya puji Tuhan juga lolos jadi mungkin itu sih dulu tips and triknya bener-bener kalau human resource tuh bener-bener apa ya agak agak challenging and tricky karena di other side juga ini mungkin buat teman-teman yang lagi nonton live-nya apa namanya dari background atau sekarang sedang berkecimpung di human resource, we are in the middle of company dan juga pekerja itu yang agak agak apa ya agak agak tricky juga di mana kita nggak bisa
satisfying all the way dua sides itu. Pasti ada pihak yang mungkin merasa not satisfactory terhadap resultnya, tapi juga ada kadang keputusannya itu memang dibuat tadi yang saya bilang tujuannya adalah bisnis itu tetap sustainable gitu. Tapi kerasa shock banget nggak waktu lulus kuliah terus masuk dunia kerja tuh, apa yang shock culture-nya sempet nggak ngerasain? Culture shocknya sempet. Ini mungkin ya dulu bener sih dulu tuh yang kerasa banget itu yang paling berat itu justru bukan hard kompetensi sih atau hard skill sebagai orang HR ya, tapi lebih ke soft skill. Jadi there is nothing soft about soft skill kalau menurut saya. Jadi soft skill tuh bener-bener the hardest skill kalau 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 saya boleh honest boleh jujur ya kepada sobat Mahakam, Mbak Truli juga. Dulu ya mungkin saya thankful waktu itu saya nggak sendirian. Jadi waktu itu saya ber-14 tuh pertama kali berkecimpung di HR, dan 14-14-nya tuh sekarang juga banyak yang menjadi apa ya pioneer di pekerjaannya, baik yang sekarang masih di Pertamina maupun di bisnis lain gitu. Jadi dulu kerasa banget tuh programnya asik gitu. Jadi kalau buat company mungkin yang masih merintis atau mungkin yang masih melihat gimana sih cara grooming talent di human capital, ya manajemen training is a good way gitu, instead of kayak mungkin one by one recruitee gitu. Sendirian gitu ya, jadi kayak Iya, apa ya, benar-benar kan ke, kalau ke human capital apa benar-benar harus namanya, sharing. karena dengan sharing jadi ilmunya yang tadinya satu tambah satu cuma dua, jadi karena dua ngobrol jadi jadi empat, dapat ide gitu kali ya, jadi kayak dengan sharing jadi lebih nggak sendirian. Betul betul. Iya, iya, oke. Jadi memang Mas Dery sendiri mengalami adaptasi dari profil ya, backgroundnya teknis banget. Bahkan dulu lebih interestingnya lebih kepada finansial gitu ya, bisnis. Ternyata jodohnya malah di human resources. Malah sekarang sempat mendapatkan penghargaan tadi 2019. Itu apa Mas? Top 10 itu gimana Mas Oh kok ya, bisa dapat? top 10 Indonesia Future HR Leader, betul. Itu program dari mana? Terus apa yang dilakukan bisa Oh, dapat? itu sebenarnya dulu diadakan sama SWA Network, salah majalah SWA, bekerja sama dengan independent consultant, dan juga waktu itu judgesnya dari beberapa perusahaan. Mungkin sharing dikit ya. Dulu sih awalnya tulis essay aja sih. Itu lagi cuti waktu itu. Aduh, pas baca tuh kok kayaknya tanggung nih kalau nggak ikut, padahal deadline-nya tinggal tinggal deket ya, karena saya hobinya juga menulis salah satunya, ya udah coba ngumpulin, dan tulisannya waktu itu memang mostly tentang millennial leadership. Ya udah singkat cerita di melalui beberapa tahapan saya presentasikan, kemudian ya mereka bertanya, nah akhirnya dipilih menjadi salah satu top 10 Indonesia Future HR Leader di 2019 gitu. Gitu. Kurang lebih Hmm, oh, itu selamat selamat. awalnya out of curiosity aja sih gitu. Dari nggak sengaja baca majalah, ternyata langsung terinspirasi nulis tentang millennials leadership yang kita akan bahas malam ini ya. Iya. Itu lagi pas lagi di lobby hotel itu lagi nunggu salah satu GoFood waktu itu, bener tuh. Terus Oh ya lagi udah nggak ikutan. Lagi nunggu sebenarnya itu. Ya ya kadang-kadang kadang. gitu kan Mbak Truli, yang namanya luck atau itu ya ada aja pokoknya. Keren keren keren. Bisa. Jadi jangan jangan mengabaikan faktor-faktor apa ya, insidental yang mungkin berharga ternyata jadinya ya. Benar benar benar, itu benar banget tuh. Dan mungkin ya milenial sekarang kebanyakan kalau yang saya tahu dan juga saya mengalaminya seperti itu. Oke, yaudah kita langsung aja nih ya. Jadi kan ini udah sobat PHM di sini udah pada pingin tahu lebih jelas sebenarnya milenial tuh siapa sih gitu. Karena kan kayak bingung gitu, anak muda yang muda banget apa yang justru kita-kita ini gitu ya. Jadi mungkin Mas Dery boleh share nggak yang berdasarkan kemarin yang dipresentasikan juga Oke. boleh. Mm-mm. Ini agak agak tricky sih sebenarnya ketika adanya milenial siapa. Biasanya kan ya mungkin kalau sobat Mahakam atau Mbak Truli atau teman-teman juga pada baca, biasa tuh beberapa sumber menyebutnya tahunnya berbeda-beda gitu loh. Nah, biasanya Hmm. ada yang
sampai mereka yang lahir di 1980 sampai 2000, 80 sampai 1995 dan sebagainya. Cuma waktu itu saya sebenarnya pakainya 1980 sampai 1995. Saya refer ke IDN Millennial Institute. Itu juga diiakan oleh McKinsey kalau nggak salah. Ya kurang lebih mereka yang saat ini kadang agak sensitif ya kalau umur ya. Jadi kalau sobat Mahakam yang sekarang umurnya 39 sampai dengan 26 sampai 39 ya itu tuh yang apa yang disebut milenial. Nah, other than that ya apalagi yang baru entering 40 ini agak kadang-kadang itu kan ada feeling waduh gue udah 40 nih. Gue udah generasi yang udah akan ini nih. Yang tahun baru-baru berarti so sorry ya gitu yang baru 40 gitu. Ya, ya. Betul, betul, betul. Tapi ya again, sebenarnya kalau dibilang milenial atau nggak milenial tergantung karakternya lagi ya. Karena ada juga yang our higher generation, our older generation itu sebenarnya mungkin secara umur kolonial ya, tapi jiwanya tuh milenial gitu. Jadi ya sebenarnya doesn't matter the age sih, cuma yang penting karakternya aja yang mungkin bisa dilihat berbeda gitu. Dan biasanya ini kalau generasi milenial ya mungkin sama-sama ya kita sendiri terus sama-sama ngeliat tuh banyak lah beberapa traits yang bisa menonjol. Contohnya kita suka multitasking itu pasti. Terus habis itu embracing teknologi. Tapi jangan terlalu bangga nih sebagai milenial karena embracing teknologi ini ada our younger generation nih Gen Z itu lebih ngeri kalau menurut beberapa jurnal yang saya baca. Mereka tuh Betul. Anak saya aja tuh dikasih gadget walaupun sebenarnya itu nggak recommended, tapi dia bisa tiba-tiba mengoperasikan entah gimana caranya gitu. Itu one of the thing. Dan mungkin kalau bapak ibu yang juga berkeluarga dan punya anak pasti merasakan tuh hal seperti itu. Terus karakter lainnya tuh yang saya juga waktu itu tulis we are societally concerned gitu. Mungkin perbedaannya waktu itu saya citing dari segi buying trend gitu. Mungkin older generation kalau melihat suatu benda, saya nggak menyebutkan mereknya, dia lebih ngelihat purpose atau function dari benda tersebut. Sedangkan kalau kita, maksudnya milenial dan sobat Mahakam yang milenial juga, pasti nih ketika kita buy something, itu pasti pengen tahu nih, cerita di baliknya itu ada nggak sih yang related ke societal, ke environment, whatsoever. Jadi makanya teman-teman yang milenial mungkin yang seneng banget mempromosikan atau bikin konten tentang suatu brand, pasti mereka tidak hanya melihat fungsinya tapi juga ngasih tahu nih, ini brand ini tuh sebenarnya udah ngelakuin apa sih to the society, maybe to the environment. Kurang lebih sih seperti itu, terus. jadi Dan filosofinya ya, filosofi. Jadi betul, betul. anak-anak generasi milenial tuh lebih fokus kepada filosofi pada suatu hal gitu untuk mempromotnya lebih, atau dia justru disagree gitu atau tidak mempromot lebih lanjut karena dia harus memahami dulu background dari suatu hal, mau benda, mau apapun gitu ya, campaign gitu Iya, ya. iya. Jadi ya benar-benar. Terus tapi kalau di pengalaman kerjanya Mas Dery sendiri, sekarang kan gimana ya, kalau kita ngomongin di pekerjaan ya milenial gabung gitu, itu tuh bakal kontras banget nggak sih karakter-karakter tadi gitu? Pernah punya pengalaman nggak atau kerja bareng milenial lainnya atau dengan antar generasi, boleh di-share nggak? Oke. Kalau itu mungkin pengalaman pribadi saya, maksudnya saya waktu itu sebagai tim di previous position ketika saya masih di training tim, yaitu tim kami itu terdiri dari yang gen baby boomer, kemudian gen X, Y. Memang pada saat ini kita belum punya Gen Z ya di PHM karena kebijakan perusahaan kita masih belum open recruitment. Tapi yang paling paling berkesan itu yang pertama adalah cara berkomunikasi dan juga cara bekerja. Kenapa cara komunikasi ini penting? Karena masing-masing generation ini punya pandangan yang berbeda tentang purpose of life. Ada generation yang mungkin older generation lebih pengennya adalah kemapanan ya, establishment dari kehidupan mereka. Jadi they work for whatever they can get financially misalnya, contohnya ya. Tapi kalau untuk milenial sendiri dulu the way we communicate lebih bagaimana sih kita tuh
meng-create values dan juga kita memastikan bahwa values itu tuh benar-benar passion kita gitu. Jadi saya selalu bilang ke tim saya dan saya sendiri selalu bilang kalau misalnya when we do something, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, make sure tuh kita tuh passionate gitu. Kalau nggak passionate kasih tahu saya gitu. Kenapa? Apa yang bisa saya bantu dan sebagainya. Nah, kalau Gen Z itu mungkin saya sharing dikit, mungkin teman-teman itu saya sempat menyinggung tentang apa teman-teman co-op atau cooperative education program, Ini salah satu. muda ya, dari Gen Z Kenapa, ini Mas? justru yang lebih muda dari kita Lebih kan ya, mudah, Gen. betul, betul. Lebih mudah, betul. Gimana? Di Gen Z itu, eh, kalau mereka itu lebih, apa ya, komunikasi justru lebih kita bebaskan. Jadi mereka itu suka yang namanya independency at work gitu. Walaupun milenial juga suka ya, tapi kalau mereka lebih lebih banyak lah, lebih 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 ingin tidak terlalu dikekang. Dan yang perlu perlu dikomunikasikan adalah sebenarnya at apa ya end resultnya tuh apa yang diharapkan. Nah, tugasnya leader biasanya waktu itu ada yang saya lakukan adalah bagaimana sih kita bisa memonitoring mereka ini ketika being independent, tapi juga bisa deliver result yang kita inginkan. Kurang lebih sih seperti itu. Gitu, Mbak Hmm, Truly. oke, jadi karena kita kan melihatnya mungkin dari sisi millennials-nya ya. Mm-mm. Kalau dari human resources sendiri pernah nggak sih dapat feedback kalau dari yang generasi lebih senior dari millennials ini kesulitan nggak sih sebenarnya kerja bareng gitu atau mereka perlu ada trik jadinya perlu khusus adaptasinya gitu pernah nggak dapat eh, apa ya penyesuaian gitu di lingkungan kerja? Oh, maksudnya feedback dari Hmm, apa, older iya, generation ke L millennials. gitu. Kalau sebenarnya mungkin saya put it this way ya, kita itu terkenal dengan yang namanya suka collapse lah. Kan ada tuh Hmm, misalnya brand A, X, brand B misalnya. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya bisa diaplikasikan di tempat kerja, di mana sebenarnya our older generation itu cukup sebagai leading by example. Tapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana millennials ini bisa membentuk channel collaboration nggak cuma among them tapi juga among the generation. Kenapa hmm, ini penting? Soalnya ini yang menurut saya baca dan saya juga waktu itu coba melakukan statistik lah. Tahun 2025 itu 3/4 dari workforce itu mostly millennials. Jadi imagine ada 100 orang at your company, 75-nya itu pasti millennials. Nah, hmm. justru sebelum mereka apa ya di tahun tersebut menjadi apa ya tidak ada perkembangan dan sebagainya, what elder generation wants from us itu bagaimana kita bisa create channel gitu antara untuk kolaborasi antara among the millennials and also older generation. Itu sih feedback yang saya sering dapatkan dan menurut saya itu valid karena biasanya millennials itu operational booster dan juga mereka yang bisa apa ya menggerakkan roda nggak cuma di industri migas ya, saya percaya di beberapa industri yang saya baca dan saya juga punya teman-teman di sana, mereka tuh yang bisa drive the economy right now untuk Hmm. menemukan yaitu unique selling point, kemudian key advantage dari sebuah perusahaan, or bahkan bisnis yang mulai dari bisnis kecil sampai yang besar gitu. Jadi bahkan tadi ngomong-ngomong multitasking pun, selain bekerja pun banyak millennials-millennials itu juga punya bisnis sampingan gitu ya Mas. Jadi kayak benar-benar Betul, betul, bener banget tuh. banyak rekan-rekan kita tuh terbukti multitasking itu tetap menghasilkan gitu dalam hal multi occupation juga gitu karena dia mengelola bisnis kan ya gitu. Betul, betul. Jadi ya, Itu Mbak Truli mungkin ini pengalaman saya yang mungkin bisa diaminin juga. Dulu ada hmm, survei di Pertamina juga dan juga waktu itu salah satu trade yang terkenal di Pertamina Makam itu ternyata our millennials are apa ya highly entrepreneurial gitu. Maksud saya ya mereka suka dengan bisnis, berusaha. Dulu kalau beberapa kali sharing session saya selalu ngeluarin tag ini sih sebenarnya. Kalau elder generation kita kan mungkin tagline-nya makan nggak makan asal ngumpul. Nah, kalau hmm, kita nih makan nggak makan asal cuan gitu. sebenarnya Sebenarnya berarti yang penting cuan lebih kalau gitu.
lebih junior lagi itu berarti lebih advance lagi nanti ya, karena kan Nah, mereka mungkin udah dapat mereka jadi contoh betul. pun bisa di manage gitu sedemikian rupa sehingga semuanya bisa menghasilkan gitu ya. Jadi Betul, betul. millennials itu seperti itu. Oke. Dan berarti udah mulai disusun dong Mas ya strategi menyiapkan leader-leader di masa depan yang dari generasi millennials ini ya berarti ya. Bener-bener banget, Banyak bener. Itu penting banget untuk milenial. leader yang tadi saya bilang ya. Sekarang nih saya Mm, ambil contoh di Pertamina Hulu Mahakam nih. 53% pekerja kita itu adalah millennials. Dan mm, sekitar 40% itu generation X, dan saya 5% itu adalah baby boomers atau mereka yang mungkin akan menginjak usia purnakarya. Ini juga terjadi oke. di beberapa industri, khususnya industri yang sifatnya seperti dunia migas ya, menurut saya. Unless industri-industri yang mungkin turnover atau attrition rate-nya fast moving, itu mungkin berbeda piramida struktur pekerjanya. Nah, Hmm. kenapa ini saya ambil contoh mungkin di Pertamina Hulu Mahakam karena tempat saya juga menekuninya. Nah, terlihat gapnya itu sangat amat apa ya, tinggi gitu loh. Dimana ya kita mungkin among those 53% itu ada beberapa berlian lah saya bilang, atau mungkin beberapa top talent yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk segera menduduki posisi leadership. Karena kalau nggak sekarang kapan lagi? We only have 5 years left gitu. Biasanya kan kalau bisnis uh, the one who advance first ya the one who survive gitu. Jadi exposure itu tuh sebenarnya dimulainya harusnya lebih awal jadi bisa membuat mereka millennials ini jadi lebih banyak belajar ya gitu ya. Bener-bener. Ini bukan minta promosi ya Tro ya, tapi Kan maksudnya kita melihat kebutuhan betul, operasional bisnis di masa depan yang waktu kan nggak berhenti ya gitu. Walaupun kita betul. sekarang lagi seperti ini kan kita tetap harus mengangkat apa namanya upskilling our value gitu karena kalau kalau kita berhenti dan meratapi pandemik ini terus kan akhirnya jadi kayak sayang aja gitu waktunya. Nah mungkin Iya, satu iya. satu dengan nonton ngebor ini itu kan ini manfaatnya jadi PHM pingin sekali mengucapkan terima kasih kan ke semua follower yang udah apresiasi, udah dukung PHM juga, dan jadi dapat informasi-informasi baru kan dari PHM. Oke, ini kita buka kolom komen ya, nggak apa-apa ya Mas Dery, boleh Monggo, mulai monggo, nanya monggo. Justru biar lebih lanjut inilah, lebih asik. nanti kita pilih yang pertanyaannya seputar topik ini, jadi bisa dapatkan hadiah nanti. Oke, kita sapa-sapa dulu boleh deh. Mas Dery kelihatan kan ya nama-nama Kelihatan, kelihatan. sobat PHM. Halo, Ada Kalif. sobat Aurora. Siapa lagi nih? Ada eh siapa nih? Ada minimalis. Oh iya iya. Belum ada yang Adi nanya. Jarang Tapi 2244. kita sambil ngobrol sambil mungkin nanti muncul kali ya pertanyaan di bawah-bawah. Monggo, monggo. Pandemik tadi ya, pandemik ngomongin ke leadership juga. Jadi saya kan melihat mungkin millennials merupakan komponen penting juga ya di Atau ada pertanyaan penanganan. tuh Mbak Tri? Oh, sorry, sorry. Oke. Dari Sobat Winnie. Mas Dery, sharing kiat-kiat dalam membagi waktu dong sebagai millennials biar lebih produktif. Nah, boleh nggak share dari Oke. Ini apa? Pertanyaannya menarik. Kalau menurut saya sih time management itu erat kaitannya sama yang namanya ini ya, apa, prioritas hidup sebenarnya. Jadi hmm, mungkin coding ya, mungkin banyak yang udah mencetuskan ide ini, always begin with the end of the mind gitu. Itu works menurut saya. Kenapa? Itu yang hmm, akan menentukan sebenarnya yang kita lagi jalanin saat ini itu apakah apa namanya sesuai dengan tujuan akhir kita at whatever you do ya, entah itu hidup, keluarga, bekerja, bisnis mungkin. Jadi teman-teman tuh bisa bagi waktu menurut saya. Kalau
kegiatan itu apa ya ternyata tidak menambahkan value added buat kita dan bukan passion kita, ya Mm-mm. mungkin bisa dikesampingkan gitu loh. Kan biasanya milenial tuh suka ya coba A, B, C, ada kegiatan apa, ada kumpul-kumpul apa, komunitas, kita suka berkomunitas itu menurut saya tuh kejadian seperti itu saya alami juga. Nah, di situ mungkin perlunya milih-milih gimana nanti ke depannya kita mau nekunin apa karena kita punya waktunya sama tiap orang itu 24 jam sehari. Nah, tinggal bagaimana kita mengatur 24 jam sehari itu sesuai dengan yang tadi saya bilang, tujuan akhirnya tuh mau apa gitu. Hmm. Jadi tetapkan dulu prioritas kita, goal-goal hidup kita, lalu yang lain-lainnya itu buat bumbu-bumbu biar nggak bosan-bosan amat lah ya, tapi tetap Betul. fokus kepada sama gitu ya. Mm-mm. Ya sih benar-benar kalau kalau saya sih ngelihatnya lebih kepada analoginya tuh ke baterai. Saya tuh ngerasa badan saya itu baterainya misalnya harusnya 100% gitu. Mm-mm. Tapi kebanyakan dioperasikan gitu kalau kita punya aplikasi banyak itu ke drainnya pasti cepet. Nah jadi kayak kita memilih prioritas aplikasi mana yang mau kita operasionalkan gitu. Jadi itu saya jalanin HP gitu ataupun hidup saya tuh kayak HP. Jangan terlalu banyak aplikasi yang memang akhirnya mengganggu fungsi utamanya, which is kita Bener-bener. kan menggunakan komunikasi juga gitu. Jadi ibarat badan kita tuh baterai lah, jadi recharge-nya juga lebih gampang kan kalau baterainya nggak cepet drop gitu. Betul, betul. Banyak nih kayaknya Oke, yang tadi kayak pertanyaannya boleh seru-seru jadi asik-asik pilih. nih. Iya boleh boleh. Tambah lagi apa? Tambah banyak yang nanya nih. Mas Dery deh yang pilih mana? Sorry, saya Monggo, monggo. goyang-goyang jadi. Oke, Ngelihat itu saya udah ke pilih. up gitu, iya. Maaf ya. Oke, dari Sobat Wahyu Nis 611. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak dan Mas. Mau nanya, situasi apa sih yang harus diciptakan seorang leader agar dapat membuat milenial bekerja di tingkat loyalitas dan engagement yang tinggi? Oh, tadi kan karena mungkin berkaitan juga yang barusan kita bahas kan, kadang milenial tuh pingin coba sana coba sini gitu. Nah, cuman ada nggak ya pengalaman Mas Dery di Human Resources sendiri gitu? Kira-kira kondisi apa sih yang membuat millennials tuh jadi loyal gitu dalam suatu hal? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali, makasih. Mungkin saya ngambilnya general ya, nggak melulu di human resource, tapi di bisnis as a whole. Um, if apa ya, a good leader itu harusnya dia bisa set example. Jadi an exemplary leader itu yang dibutuhkan oleh millennials. Tadi saya sempat sebutkan di awal, most of the millennials itu bekerja karena suatu purpose. Saya bilang juga interest mereka terhadap suatu apa namanya barang atau mungkin jasa itu lebih bukan dilihat dari fungsinya aja, tapi what we have done, what the company has done through the society misalnya. Nah, a good leader harusnya dia bisa menjadi seorang exemplary leader. Karena apa? Karena itu yang dibutuhkan dari millennials. Kita harus tahu apa ya, benchmark kita good leader itu apa sih sebenarnya. Kalau kita melihat dia nggak bisa menjadi good leader, ya why would we need to work for him or her gitu misalnya. Itu paling penting. Dan yang kedua, tadi saya sempat sebutkan bahwa yang namanya milenial sih suka apa kolaborasi ya. Mau nggak mau a good leader ya kita harus promote yang namanya kolaborasi. Udah nggak zaman kalau menurut saya di mana ada barrier. Oh ini antar generasi, ya udah dia anak muda, udahlah nanti aja yang Beda. pengalaman aja yang dan misalnya betul. Let millennials apa ya, let millennials do their things, percayakan sama mereka. Dan biasanya itu millennials tuh fast learner, nggak cuma untuk belajar hal-hal baru, tapi juga belajar dari kesalahan, ya kan? Oh, Itu paling 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 penting sebenarnya. admit Betul. the Uh-uh. failure. Bedanya kalau yang saya baca nih dan juga saya alami sebenarnya, mungkin elder generation ketika membuat kesalahan tuh kayaknya, aduh, that's it, gue nih, life gue atau mungkin karir gue berantakan, gue nggak enak hati sama orang tersebut dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi melihat millennials, once itu ada mistake atau kesalahan, ya udah, it's another hiccups, it's another learning point, maybe it's Hmm. a turning point buat teman-teman millennials, sehingga apa? Sehingga mereka the next time they are entrusted with a responsibility, ya
Mereka akan terus nih berusaha yang terbaik sampai dengan mereka bisa catch up dengan standar yang udah diset sama good leader itu gitu. Kurang Ya, lebih jawaban saya seperti ya memang maksudnya setiap orang atau setiap hal mungkin ada kekurangannya, makanya millennials lebih lebih pada meng-accept kondisi-kondisi terburuk juga sebagai bahan pelajaran gitu ya. Oke. Terus ada juga yang bertanya nih dari sobat Jarod Herwibowo, kayaknya sobatnya Mas Dery sendiri kayaknya nih. Tanya dong katanya, bagaimana kita menunjukkan leadership padahal kita belum punya subordinat atau anak buah. Gimana cara menunjukkan kita atau melatih leadership kita gitu. Atau oh, yang ini sekarang good question. gitu di rumah kan nggak ketemu siapa-siapa, nggak kerja bareng siapa-siapa, mungkin nggak Oke, sering interaksi. oke. Gimana cara nunjukin suatu perilaku leadership? Sebenarnya kalau apa, to be honest, jawaban saya as a leader you don't need to be apa ya, harus punya subordinates dulu sih, enggak. Mulailah dari diri sendiri gitu. Karena tadi saya bilang a good leader itu adalah mereka yang bisa menunjukkan exemplary behavior sama exemplary leadership. Itu dulu sih sebenarnya kalau 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 poin penting dari leadership. Kalau mereka bisa menunjukkan itu, mulai dari cara mereka memprestasikan dirinya, menunjukkan unique selling point dari mereka, orang akan melihat yang bersangkutan atau dia, entah itu milenial atau mungkin generasi lainnya, oh dia ini capable nih di bidang tertentu nih. Sehingga kedepannya dia mungkin akan dipercayakan orang, ya udah, karena saya tahu Anda capable, saya punya orang-orang nih, tolong dong orang-orang ini di-groom oleh Anda karena Anda punya skill ini. Kurang lebih seperti Yun, itu paling penting itu, betul. Jadi mulailah dari diri 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 sendiri Anda, menunjukkan bahwa ya you are capable, you can become a leader, dan ya itu akan terjadi sendirinya. Ini juga hmm, sebenarnya juga bisa diilustrasikan ke mungkin teman-teman, mungkin kalau di migas, teman-teman yang spesialis ya misalnya ya, itu kan tracknya beda tuh ya, fungsional versus struktural tuh. Nah, teman-teman yang oke. spesialis juga sama. Mereka mungkin nggak punya tim, nggak punya apa ya, subordinate untuk menunjukkan leadership mereka, tapi dengan capability mereka, justru mereka menunjukkan bahwa oh they are the leader of this particular apa ya, subject gitu. Dan orang akan look up, orang Hmm, akan mencari dia sebagai oh dia leadership di bidang ini gitu. Gitu. hmm. Ya, jadi mumpung belum megang anak buah pun juga kita bisa enhance ourselves, menunjukkan di kesempatan apapun di uni gitu ya, be profesional Betul. dan kita pede aja gitu ya, berarti ya sebagai anak muda jangan jangan jadi menganggap belum cukup layak gitu, padahal ya bisa saja di mana aja kita lagi dilihat nih gitu kan. Iya. Ya, Karena leadership itu does not necessarily mean you need to have subordinate, tapi lebih hmm, how to influence, how to show kemampuan yang kita miliki gitu. oke. Karena tadi juga ada kata-kata yang menurut saya menarik gitu ya, curiosity gitu. Karena itu kan kayaknya zaman sekarang tuh mungkin dibahasakan dengan kepo, tapi is it bad when people have kepo thing gitu, apa kebiasaan kepo? Menurut Mas sendiri sendiri gimana? eh Kepo sama keinginan, agak tipis-tipis sebenarnya. Sebenarnya kalau being curious itu bagus, cuma being kepo kan mungkin ada borderline ya Mbak Truli, menurut saya nih ya. Border, Yang pertama hmm, adalah jangan sampai itu mengganggu privasi orang. Itu paling penting sih. Privasi orang, ya itu mungkin adalah area yang big no gitu. Ketika being curious with something, atau mungkin kepo dengan misalnya data-data confidential perusahaan dan sebagainya. Yang kedua, hmm, apa namanya? Ketika itu tidak menimbulkan efek negatif ke depannya, ya menurut saya sih just be kepo, just be curious, as long as it apa ya, add values nggak cuma buat diri Anda tapi juga buat subjek yang lagi dikepoin, misalnya seperti itu. hmm. Jadi belajar Kadang hal biasanya baru kalau itu. Hmm, betul, Anda kalau kepo itu karena ih mau dibuat gosip gitu, biasanya gitu kan kalau anak-anak milenial kan, itu yang bahaya tuh. ya. Gitu. Jadi cari apa ya?
celah untuk kita belajar lebih supaya kita memang meningkatkan diri kita gitu. Kepo yang dimaksud tuh, curiosity yang dimaksud itu lebih kepada kita menambah ilmu yang mungkin kita nggak tahu gitu ya selama ini ya. Oke. Nah, Mas Betul Dery ya. nih ada yang lagi program-program HR, karena tadi ada beberapa yang dari atas-atas juga ada yang nanya, dari Sobat Samuel, Sobat Wendy, siapa lagi? Ada Sobat Evi juga bertanya peranan HR dalam menjembatani gap. Tadi kan kita sempat bahas ya, ada perbedaan generasi-generasi ini gitu di dunia perusahaan. Kira-kira apa yang dilakukan HR untuk menjembatani ini? Oke. Kalau dari HR sini mungkin agak sedikit teknis atau ini pengalaman ya, dan juga sharing dari teman-teman. Biasanya kita melihat demografi atau profil dari sebuah perusahaan dulu nih. Nah, terus Hmm, kita sebenarnya secara manpower, secara planning itu ke depannya perusahaan kita tuh mau bagaimana sih seperti yang kita jalani sekarang. Nah, baru kita melihat kira-kira dengan profil ini sebenarnya bagaimana sih talent kita itu bisa di-develop untuk menuju ya namanya itu visi misi perusahaan ya, sesimpel itu. Nah, yang dilakukan adalah kita biasanya nurturing dan juga creating program sesuai dengan generationnya. Cuma yang saya sangat amat menarik dan juga di PHM terbukti berhasil tuh beberapa program itu sekarang nggak silo lagi atau nggak segmented. Ini program untuk millennials, ini program untuk Gen X, ini buat baby boomer, nggak seperti itu. Memang masih hmm. ada program-program yang mungkin segmented, misalnya ya program persiapan purnakarya tentu untuk calon pensiunan, betul. Tapi beberapa program atau task force atau mungkin project either HR related atau non HR related, dan tentunya HR itu nggak bisa berdiri sendiri. Tadi saya bilang selalu di tengah-tengah gitu kan. Jadi ya kita juga harus engage dengan pekerja dan juga engage dengan our top management atau mungkin business owner ya, whoever the C-suite level yang ada di perusahaan Anda. Nah, itu both parties harus berhasil di engage, dan whenever we apa ya propose inisiatif ya kita harus dapat buy-in dari kedua belah pihak gitu. Banyak contoh Hmm. program-program yang berhasil nggak cuma di Pertamina Hulu Mahakam, terutama kalau menurut saya yang paling bagus itu adalah yang bisa mengenerate cross functionalities dan juga mengenerate kolaborasi yang seperti saya bilang. Kadang-kadang tuh kita bekerja kan ada divisi A jalan sendiri, B jalan sendiri, tapi sebenarnya tuh mereka kalau dilihat dari kacamata perusahaan mereka tuh intersect gitu. Nah, itu yang kadang-kadang nggak cuma HR tapi business leader perlu melihat hal itu gitu. Berarti kita kudu nambah value C satu lagi kali ya Mas. Collaboration itu ya, berarti kayak itu Iya, tuh kunci kunci leadership ke depan tuh tentang collaboration semuanya ya. Jadi mudah-mudahan cukup banyak yang kejawab. Kita mungkin boleh dua pertanyaan lagi kali ya Mas Mas monggo Dery. monggo. Eh, ada yang boleh nanya tentang tips and trick kalau lagi apa menghadapi generasi yang lebih atas gitu atau lebih bawah gitu, Mas Mas Dery sendiri punya nggak tips and trick sendiri gitu kalau Soalnya tipsnya kalau apa Mbak? jadi kalau millennials gitu ya mau berdiskusi dengan generasi yang lebih atas atau yang juga yang lebih junior, Oh, itu punya trik sendiri nggak kalau Mas Dery? ini apa namanya? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. The most important thing Terus menurut saya adalah cara ngasih kritik ke senior sama kasih kritik ke junior beda nggak cara cara ngomongnya? oh, oke. Mungkin cara komunikasinya mungkin sedikit di apa ya, di adjust. Kalau itu tadi saya bilang kan di awal bahwa ya communication yang efektif itu penting. Tapi bottom line-nya itu adalah respect gitu. Menurut saya saling menghormati antar human being itu paling penting menurut saya ya. Jadi saya contoh ke elder generation dulu. Dulu saya pernah nih dalam satu proyek nih, isinya itu adalah pujangga apa ya, punggawa-punggawa lah, bukan pujangga, sorry, punggawa-punggawanya PHM, di mana mereka udah mengenal katam nih semua lapangan, our set Hmm. production
tim, kemudian teman-teman atau bapak-bapak di yang menjadi CND site rep atau kompetensi and development site representative. Basically Hmm. mereka ya sesepuh-sesepuh yang tahu sebenarnya dulu lapangan-lapangan migas di Delta Mahakam itu seperti apa, cerita-cerita serunya itu seperti apa. Nah, di situ saya selalu menempatkan diri saya, bagaimana saya menunjukkan respect adalah saya belajar dari mereka. Saya selalu menganggap diri saya tuh half glass full. Kenapa? Kalau misalnya kita udah merasa diri kita pinter, merasa diri kita lebih tahu dibandingkan mereka, walaupun mereka posisinya mungkin banyak yang tidak setinggi kita atau mungkin malah lebih tinggi, itu jadinya ya flow of information, kemudian apa ya, transfer of knowledge dari generation yang di atas kita tuh nggak akan terjadi gitu. Sebaliknya, Hmm. kalau yang tadi saya bilang untuk generasi yang di bawah saya tetap juga menghormati mereka. Mereka baru fresh graduate, mereka baru ngerti yang namanya apa ya, buka Outlook. Dulu saya pengalaman banget tuh. Ini saya apa ya, selalu merecall program koop itu, dan juga teman-teman di Delta Mahakam di daerah Samboja, Muara, Yang Baganya, co-op. Sangasana itu juga. eh, Hmm. Mulai dari hal-hal kecil saya melihat ya, ya mereka mungkin tidak mendapatkan akses yang sama seperti beberapa lulusan lainnya, itu saya akui, dan saya pernah nulis tentang education juga tentang hal itu. Cuma saya selalu treat mereka sama dengan mungkin yang bukan dari daerah situ, di mana ya mereka perlu yang namanya independensi, let them do their things, karena saya percaya sebenarnya mereka kalau udah diberikan sesuatu, silakan aja jalani. Mereka mungkin melakukan kesalahan at the beginning, tapi ya mereka belajar gitu loh, gitu. Mungkin perbedaannya menurut pengalaman saya kurang lebih seperti itu, Mbak Truli. Oke, sip. Jadi kita menyesuaikan gaya bahasa itu ya dengan respect. Kuncinya di respect. Oke, Betul. sip. Mungkin terakhir banget nih. Eh, apa ya? em, Ternyata banyak banget Mas dari pertanyaannya. Halo Sobat Morizal, seru banget bisa belajar lewat IG. Thank you sudah bergabung. Em, Gimana kalau nih dari Stefanus CKW. Kang bertanya, gimana kalau kita tahu kalau kita berada di jalur seorang leader yang benar, bukan di jalur seorang bos atau menjadi seorang spesialis di bidangnya. Jadi mungkin kita kayak sudah meyakini jalurnya kita tuh gimana meyakinkan diri kita gitu. Dan being a leader or being a specialist mungkin yang nantinya masuk ke dunia kerja kan mungkin masih galau nih jalurku apa bukan, terus aku leader apa bukan, ada Oke. ini. Hmm. Eh, Jawabannya mungkin sederhana, tapi prakteknya yang kompleks sih sebenarnya. Kembali lagi tadi ke orang yang saya sebutkan, ini sama kayak membagi waktu ya. Tujuan akhirnya tuh apa sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman tujuan akhirnya menjadi seorang spesialis, ya berarti harus menekuni hal itu. Tapi ya saya bilang, being a spesialis itu bukan berarti dia nggak bisa menjadi seorang leader, karena justru a spesialis itu adalah orang yang di look up karena dia special, karena dia ngelit di suatu aspek. Dan yang kedua mungkin tips and trick saya ya, itu yang paling paling susah nih, discover passion sih sebenarnya. Kayak Oke, mungkin saya sendiri mengalami soalnya, dulu industrial engineer, kemudian masuk ke human capital, setelah itu masih ada yang sekarang nyemplung di dunia IT. Nah, sebenarnya itu kan apa ya, tanda kutip mencoba lah menyelami, meraba-raba kira-kira dunia ini seperti apa. Nah, by mm, the end, sebelum mungkin saya jump jadi generation berikutnya, by the end tuh mm, kita apa ya, harus menentukan sebenarnya ini tuh passion gue nih, gue akan good at it, dan gue akan menjalankan ini. Dan saya to be honest sebenarnya hal itu nggak gampang dilakukan gitu. Itu sih berarti yang bisa saya jawab. ya mendefinisikan passion pribadi itu kan mungkin tiap orang beda-beda ya. Jadi kalau udah Betul. jalan net tadi ya, jadi
mau being a leader, mau being spesialis tuh akhirnya keluar sendiri uniqueness-nya seseorang gitu ya. Oke, Mas Dery, kayaknya udah mau hampir 1 jam kita udah ngobrol-ngobrol. Kita langsung aja pilih dua sobat PHM yang sudah berpartisipasi bertanya. Kalau saya milihnya tadi yang @wahyu niche 611. Nah, nanti boleh kita hubungin ya lewat DM. Satu lagi siapa ya, Mas Dery ya? Sempat lihat nggak? Apa? Itu ke scroll up gitu Mbak Trui. Cuma Oh, mau kalau Mbak Trui lihat. oke, oke. Satu lagi tadi yang tentang membagi waktu ya. Winnie, sorry saya lupa namanya. Winnie W. Winnie YIW. Oke. Oh Selamat iya benar. Wahyu dan Winnie, sobat PHM yang terpilih mendapatkan nanti hadiah dari PHM. Kita akan DM dari admin, jadi siap-siap aja untuk pengiriman hadiahnya nanti ya. Didetailkan. Weh, Iya, keren banget. Jadi Mas Dery, kita sebelum tutup mungkin ada closing remarks dari Mas Dery tentang millennials leadership ini. em, kalau tentang milenials mungkin terlalu apa ya, kesannya kayak, wih, menggurui banget. Enggak, cuma kalau saya sih sebenarnya melihat kondisi sekarang sebenarnya. Ini saya selalu Hmm, suka quote ini, we are in the same storm, but we are in the different boat. Itu yang menurut saya hit banget saat ini. Jadi, whatever you do, especially those millennials, just do it. Karena kita nggak pernah tahu nih outlook atau mungkin future kita seperti apa after this pandemic. hmm, Dan mungkin teman-teman juga tahu, mungkin kalau suka baca, several neighboring countries sudah mulai declare masuk ke resesi. resesi benar. Ya, betul banget. Jadi ya, cuma menurut saya itu things yang kita nggak bisa rubah sih sebenarnya. Itu beyond our control, tapi kita bisa kontribut positif dengan yaitu just do whatever you like to do. Jangan apa ya, do harm, dan Hmm. juga by the end stay positif, be kind, itu aja sih. Oke, stay positif semua, sehat selalu, jaga kesehatan, protokol kesehatannya dijalankan ya. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi mudah-mudahan hari ini yang diobrolin seru bareng Mas Dery dan saya memberikan manfaat buat Sobat PHM semuanya. Boleh say hi untuk terakhir kalinya nanti. Mungkin di kesempatan lain kita bisa muncul lagi, Mas Dery. Tapi yang jelas ngebor ada lagi minggu depan dengan topik serunya etika working from home. Jadi kita tutup saja dulu ngebor malam hari ini. Thank you banget ya Mas Sip, sip. Dery sudah Terima kasih banyak bergabung buat, ngebor jangan juga. jangan Thank lupa tuh you. di follow tuh @Pertamina Hulu Mahakam. Oh iya, follow ya. Ajak teman-temannya juga, semua yang keluarganya, teman-teman di lapangan juga boleh ajak keluarga besar follow terus. Jadi biar update apa saja kegiatan PHM dan prestasi-prestasinya. Oke, kita tutup. Buat yang menang nanti di DM, jangan lupa pantau terus IG PHM dan join di ngebor minggu depan sama hari Rabu mulainya jam 19.30 WITA atau 18.30 WIB. Salam buat keluarga Mas Dery, sehat-sehat ya. Salam buat Halo teman-teman Mbak Jakarta. Juli. Salam juga. Ya, bye-bye. Kita tutup. Bye-bye. Terima kasih Mbak, Mas, Mas, Bapak, Ibu. selamat malam. Bye, Der. Bye.